Ya, saya masih ingat gagasan dari beliau yang sangat populer ya. Salah satunya itu adalah Tuturi Handayani, tapi juga ada ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso. Tapi kita lihat bahwa ketiga-tiganya sebenarnya orientasinya adalah bagaimana kita menempatkan posisi peserta didik itu sebagai subjek yang paling utama, subjek yang paling penting. Itu karena fungsi utama pendidikan itu sebenarnya adalah mengangkat harkat dan martabat manusia itu agar mereka menjadi manusia-manusia dewasa ya. Jadi manusia-manusia muda itu adalah peserta didik supaya dia nanti bisa menjadi manusia dewasa yang bisa menolong dirinya dan menolong orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi manusia itu harus memberikan kontribusi kemaslahatan bagi kehidupan. Maka kemudian sebenarnya makna khalifah itu adalah memakmurkan, memaslahatkan. Jadi khalifah fil ardi itu sebenarnya manusia yang memberikan kemaslahatan, ya, menjadikan kemakmuran, bukan menjadi bencana atau menjadi permusuhan gitu. Jadi seharusnya orang-orang yang mendapatkan pendidikan terbaik itu dia akan dijadikan manusia. Yang paling penting dijadikan manusia. Ya, manusia yang penuh kebajikan, penuh kebijakan, dia akan bisa selaras dengan kehidupan. Bukan hanya selaras pada kehidupan manusia, tapi juga selaras dengan kehidupan alam. Ya, jadi Tuhan itu memang menciptakan manusia sebenarnya diharapkan menjadi khalifah itu supaya dia bisa menyelaraskan kehidupan dunia ini menjadi kehidupan yang damai, mendamaikan, yang bahagia, membahagiakan, dan makmur dan memakmurkan gitu. Jadi semuanya akan tumbuh menjadi sebuah kebahagiaan yang indah, yang harmoni gitu ya. Nah, tapi kita juga jangan lupa nanti di dalam proses perjalanan pasti tidak semuanya itu mulus. Nah, tapi kita tetap tidak boleh punya pandangan negatif. Maka kemudian Ki Hajar Dewantara menempatkan bahwa pendidikan itu harus menciptakan suasana-suasana yang menyenangkan, bahwa kalau ada anak-anak itu yang memang tidak sesuai dengan harapan kita, itu justru menjadi bagian dari tugas untuk mengingatkan kita, inilah sebenarnya cara Tuhan menguji kita, apakah kita ini tetap bisa menjadi guru yang baik saat kita mendapatkan murid yang tidak baik ya. Jadi kalau kita hanya berpikir kita selalu berharap semua murid kita baik, itu memang betul, tetapi dalam prosesnya belum tentu kita mendapatkan semua itu seperti yang kita harapkan. Nah, kita harus bisa membedakan. Kalau anak-anak mungkin dia sangat reaktif, makanya anak-anak itu kalau tidak senang dia akan menunjukkan ketidaksenangannya, kalau tidak nyaman dia akan menunjukkan ketidaknyamanannya. Tetapi seorang pendidik harusnya tidak seperti itu. Ya, karena dia tidak menjadi reaktif terhadap apa yang ada di dalam lingkungannya, dia akan menjadi proaktif. Dia tidak akan menjadi sasaran tindakan bagi orang lain. Maka kemudian kalau ada anak yang ruame terus sulit dikendalikan, ini gurunya itu tidak perlu harus cemas, tidak harus berteriak, tidak harus pusing, karena seolah-olah dia sangat reaktif dengan keadaannya. Tetapi dengan situasi seperti itu dia mulai berpikir, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan ketika saya dihadapkan pada situasi seperti ini? Apa yang harus saya lakukan ketika saya ketemu murid seperti ini? Dan semua yang dilakukan itu sepenuhnya untuk kepentingan terbaik peserta didik. Bukan untuk kepentingan dirinya sendiri atau kepentingan sesaat, hanya ingin membuat suasana itu tenang, lalu gebrak meja, lalu bentak, lalu mukul peserta didik. Nah, ini saya kira kalau seperti itu, kita sebenarnya tidak bisa menjadi manusia dewasa. Ya, sulit sekali bisa kita bayangkan kalau manusia yang kita harapkan bisa mendidik untuk tumbuh menjadi manusia dewasa, minimal ya manusianya itu betul-betul menjadi manusia dewasa. Ya, nanti supaya bisa mengajak anak-anak manusia muda ini tumbuh menjadi dewasa. Tapi kalau dia dewasa yang kekanak-kanakan itu secara fisik dia dewasa, tapi perilakunya kekanak-kanakan, saya sulit membayangkan bahwa untuk bisa menghasilkan manusia-manusia muda yang dewasa.